Kecanduan sosial media. Satu masalah yang membuat aku resah sampai detik ini. Aku yang dulu produktif, kini merasa malas-malasan, hanya ingin rebahan dan terus membuka media sosial untuk hiburan. Bahkan, aku jadi malas bersosialisasi karena merasa lebih nyaman berinteraksi melalui media sosial, termasuk dengan orang-orang asing. Hasilnya, aku jadi lupa akan mimpi-mimpi dan rencanaku. Aku tertampar dengan kenyataan bahwa teman-temanku sudah berlari jauh menggapai impiannya. Mereka adalah justru orang-orang yang menggunakan media sosial, tetapi untuk hal-hal positif yang membantu mereka. Entah itu membuka bisnis online, atau menjadi kreator, dan lain-lain. Mereka bukan hanya penikmat. Ternyata ada alasan mengapa kita tidak suka mengikuti pelajaran tertentu, seperti duduk di sesi acara yang tidak menarik, atau ketika melakukan kegiatan aktif secara fisik seperti olahraga. Alasannya adalah otak kita. Otak sangatlah cerdas, sehingga ketika kita melakukan sesuatu yang kurang menyenangkan, alam bawah sadar kita akan beranggapan sama dan mulai menolaknya. Berbeda halnya dengan kegiatan yang kalian anggap menyenangkan, akan memicu kalian untuk melakukannya secara terus-menerus, tidak ingin berhenti. Masalahnya adalah, ketika apa yang sangat kalian sukai adalah hal-hal yang tidak sehat, atau tidak bermanfaat sehingga kalian sudah tidak bisa mengontrol diri atau kecanduan. Dopamin detox, dua kata yang sedang ramai dibicarakan akhir-akhir ini untuk digunakan sebagai metode yang membantu kita mengkontrol diri, menghentikan aktivitas negatif yang mengakibatkan candu dan mengganti menjadi aktivitas yang lebih positif. Memainkan game, berbelanja berlebihan, bermain media sosial, mengkonsumsi fast food, memang terlihat tidak negatif. Tetapi jika dilakukan secara berlebihan, hal tersebut akan merusak tubuh, mengganggu konsentrasi, dan menghabiskan waktu kita yang berharga. Masalah utamanya, berbagai bisnis dan perusahaan menciptakan produk-produk yang dapat memicu kadar dopamin tinggi pada penggunanya, sehingga membuat mereka kecanduan. Itulah mengapa media sosial mengenali kebiasaan dan kesukaan kita. Mereka akan menampilkan konten-konten yang kita sukai, sehingga kita akan terus membuka media sosial tersebut. Tujuan dari dopamin detox adalah mengurangi kecanduan dengan mengubah kebiasaan buruk menjadi lebih produktif, seperti berolahraga, memasak, membaca buku, dan meditasi. Aktivitas tersebut dapat menghasilkan dopamin, tetapi jauh lebih sehat daripada dopamin yang dihasilkan dari bermain media sosial. Pada dasarnya, dopamin tidak dapat dihilangkan dari tubuh kita. Akan tetapi, kita dapat mengkontrol kadar dopamin dengan cara berpuasa hiburan, karena gawai dan sosial media memiliki dopamin dengan kadar tinggi. Kadar dopamin yang tinggi dapat mengurangi konsentrasi, sehingga kita bisa kehilangan fokus dan menjadi malas. Untuk memulai dopamin detox, seseorang harus menghindari hal-hal yang memicu dopamin dalam waktu tertentu. Tubuh manusia dapat memproduksi dopamin secara alami, bahkan ketika tidak terkena rangsangan tertentu. Berikut adalah cara untuk melakukan dopamin detox. Yang pertama, singkirkan benda yang menjadi stimulus atau buat menjadi lebih sulit diakses. Misalnya, kamu mulai kecanduan media sosial, maka berhentilah sejenak secara perlahan. Misalnya, kurangi durasi per hari bahkan sampai menghapusnya sementara hingga kamu terbiasa dan mulai bisa mengkontrolnya. Banyak orang merasa lebih baik setelah menghapus sosial media beberapa waktu. Mereka merasa nyaman dengan kehidupan mereka yang sebenarnya dan tentunya menjadi lebih positif dan produktif.
Lalu yang kedua, lakukan aktivitas yang berlawanan dengan keinginan. Misal, jika kamu ingin membuka media sosial untuk melihat hiburan, cobalah pergi bersama temanmu untuk membeli makanan enak dan lain-lain yang bisa membuat kamu senang tanpa harus buka media sosial. Lalu yang ketiga, tutup semua celah yang memungkinkan kamu untuk melakukan kecurangan. Misalnya, blokir atau hapus situs web maupun aplikasi yang kamu sukai agar kamu bisa melupakannya tanpa harus tergiur untuk membukanya lagi ketika ada celah. Aturan tersebut tidak mengikat, artinya kalian, teman sekelas aku, bisa menyesuaikan dengan kemampuan. Cobalah dengan yang paling ringan, misalnya membatasi penggunaan ponsel selama 1 jam. Jika berhasil, tambah durasinya seperti yang telah disebutkan di atas. Karena jika kita langsung melakukannya sekaligus, akan lebih sulit untuk konsisten karena kita tidak terbiasa. Jika dimulai dengan hal kecil, kita akan merasa ringan sehingga tidak berat untuk melakukannya. Tetapi, intensitasnya harus ditambah sedikit demi sedikit hingga kamu tidak tersadar ternyata sudah melakukan perubahan yang jauh. Jangan lupa untuk komen channel ini untuk memberikan saran topik apa lagi yang akan dibahas di konten berikutnya.